alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa iffu ta'iffa nisa'ukum. Hadisun hasan rawahu Tabrani. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru, berbaktilah kalian, aba'akum, kepada orang tua kalian, tabirrukum abna'ukum, niscaya akan berbakti kepada kalian, abna'ukum, anak-anak kalian, wa iffu, dan jagalah badan kalian, ta'iffa nisa'ukum, maka orang perempuan kita akan terjaga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kita ini diperintahkan oleh beliau untuk selalu taat kepada kita punya orang tua. Orang tua ini siapa, Habib? Orang tua di sini yaitu adalah orang tua kandung kita, abuka salasatun. Orang tua kamu di sini adalah 3. Yang pertama alladzi waladaka. Yang pertama yaitu orang tua yang melahirkan kamu, yaitu bapak dan ibu. Orang tua yang kedua alladzi zawwajaka ibnatahu, yang kedua adalah yang mengawinkan anaknya, mertua. Kemudian orang tua yang ketiga yaitu alladzi allamaka wa huwa afdaluhum. Orang tua yang ketiga yaitu adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, wa huwa afdaluhum, dan orang tua yang ketiga ini yang membimbing mengajarkan kita, wa huwa afdaluhum, dialah orang tua yang terbaik. Inilah informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diperintahkan, Pak, dalam Islam untuk kita ini bakti kepada orang tua, baik bapak maupun ibu kita. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan apabila kita berhasil berbakti kepada kita punya orang tua, bapak atau ibu, tabirrukum abna'ukum, nanti Allah akan jadikan kita punya anak juga akan berbakti kepada kita. Makanya mustahil ya orang tua itu punya anak yang baik kecuali orang tuanya ini dulu baik sama orang tuanya. Ketika berhasil kita punya orang tua, kita taati, kita perbaiki hubungan kita, maka tidak usah sampai harapkan nanti akan muncul generasi anak dan juga turunan kita akan menjadi orang-orang yang berbakti kepada kita. Barokahnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala beliau mengatakan wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana. Allah mengatakan wa'budullaha. Allah Ta'ala menyatakan sembahlah kalian kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua wa la tusriku bihi syai'ah. Jangan coba-coba syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dan perintah yang ketiga wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuatlah baik. Bahkan dalam ayat yang lain anuskurli wali walidek. Allah Ta'ala juga mengatakan dalam ayat yang lain, hendaknya orang yang hidup di dunia ini untuk selalu bersyukur kepadaku. Bagaimanakah cara kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah? Wa biwalidek, dan juga syukur kepada kedua orang tua. Artinya gini, Pak. Orang ini belum dinyatakan syukur sama Allah kalau belum bakti sama orang tua. Bentuk daripada syukur kita kepada Allah, ayo kita ekspresikan, kita aplikasikan dengan kita ini selalu mengabdi kepada kedua orang tua. Berarti orang yang hidup di dunia, dia nggak mau bakti sama orang tuanya, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Apalagi dapat derajat tinggi di hadapan Nabi Muhammad. Mustahil. Derajat itu bisa didapat semuanya saat kita berhasil berbakti kepada kedua orang tua. Ya, semoga kita dijadikan anak yang saleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain, beliau mengatakan, Nabi Muhammad juga menjelaskan, mal'unun man aqa walideh. Lalu Rasulullah mengancam, celaka kata Nabi Muhammad, terkutuk kata Rasulullah SAW.
Tidak mungkin tenang hidupnya seseorang. Siapa? Man aqa walideh, yaitu anak yang coba-coba kurang ajar kepada kedua orang tuanya. Kalau sampai lihat ada anak kurang ajar sama orang tuanya, itu ngeri, Pak. Hidupnya tidak mungkin enak, rumah tangganya tidak mungkin harmonis, rezekinya tidak kira barokah, anaknya tidak mungkin jadi anak-anak yang baik, karena dia sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah mengatakan dalam satu hadits qudsi bila menjelaskan man asbaha murdiyan li mushitan li walideh fa ana anhu sakhit wa man asbaha mushitan murdiyan li mushitan li walideh fa ana anhu sakhit. Man asbaha murdiyan li mushitan li walideh fa ana anhu sakhit wa man asbaha mushitan li murdiyan li walideh fa ana anhu radin. Allah Ta'ala mengatakan, sampaikan Nabi Muhammad, siapa orang yang pada hari tersebut, dia itu membuat murka aku. Siapa orang yang pada hari tersebut membuat ridho aku. Oh bagus Pak amalnya, Masya Allah pengajian. Mulai subuh sudah pengajian. Pulang masih sholat duha, masih mau coba wiridul latif. Mari ngono sih menyambut kawin, niat nyari rezeki. Oh bagus amalnya Masya Allah, salam Muhammad. Tapi Nabi Allah Ta'ala mengatakan, mushitan liwalideh. Tapi dia membuat sakit hati orang tuanya, membuat mangkel bapak ibunya, dia membuat marah orang tuanya. Apa kata Allah Ta'ala? Semua amal yang dikerjakan anak ini tidak dipandang sedikit pun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'ana anhu sahid. Kasih kabar Muhammad bahwa sekarang aku telah murka kepada orang tersebut. Tapi sebaliknya, siapa orang yang pada hari itu mungkin dia maksiat, dia melakukan perbuatan dosa, tetapi dia berbuat bakti kepada kedua orang tuanya, Allah Ta'ala menyatakan fa'ana anhurat, maka aku Allah ridho kepada anak ini walaupun dia maksiat kepadaku, tapi barokahnya nyenangkan hatinya orang tua, maka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sa nemen-nemeni wong ya, sa nambeng-nambengi wong, jangan sampai nemen sama orang tuanya. Kalau sampai lihat sudah anak berani sama orang tuanya, cucu wani bentak mbae, ngejak tukaran, Pak Lie, ini anak tidak mungkin jadi orang yang senang di dunia sampai di akhirat. Semoga kita diselamatkan oleh SWT ya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan ya, dalam beberapa riwayat juga Rasulullah itu menjelaskan, kullu dhunubi yuakhiru minha masya ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innallaha ta'ala yuajjiluhu li sahibi fil hayati qabla al mamat. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, yuakhiruhu minha masya ila yaumil qiyamah. Maka perbuatan dosa itu tidak akan langsung dibalas. Sampai dalam film haram, tidak mungkin langsung dibalas di lokasi, langsung butang, jarang. Sampai ngerasani wong memorot, cangkeme ceket kayak bisa ngomong, itu jarang itu. Sampai ngrungokno omongan-omongan saya tidak benar, terus langsung tuli di lokasi, tidak ada itu nanti balasannya nanti di akhirat. Kata Nabi Muhammad kecuali satu dosa yang dibalas kontan di dunia sebelum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal lebih parah. Apa? Yaitu adalah uququl walidain. Anak yang berani kepada kedua orang tua. Lihat kata Nabi Muhammad, kalau sampean lihat ada cucu berani bentak mbahnya, anak berani bentak orang tuanya, ini berarti dulu orang ini ketika hidup di dunia punya orang tua juga berani kepada orang tuanya. Sehingga sebelum wafat Allah akan munculkan keturunan yang juga akan kurang ajar kepada dia karena dia dulu kurang ajar kepada orang tuanya. Maka mustahil ya ikhwani. Sampai hayal punya anak keturunan bagus kalau kita tidak bagus sama orang tua itu mustahil. Mustahil kata Nabi Muhammad. Tak kira sampai aku nemu. Waduh sambatan tok. Justru orang yang terlalu banyak sambatan masalah anak. Ini berarti dulu anaknya ini bermasalah. Sampean itu berarti dulu masalah dengan orang tuanya. Sehingga oleh Allah dimunculkan anak-anak yang kurang ajar. Sebagai bentuk balasan daripada kurang ajar yang kita lakukan. Semoga akhlak keluarga kita diperbaiki oleh Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya penting ini. Ini penting ini orang tua ini. Sampai Nabi Muhammad juga mengatakan rogimal anfu. Sampai tahu, kepingin tahu orang yang paling apes di dunia ini siapa? Bukan orang yang tidak punya kerjaan, Pak. Bukannya penghasilan 1 juta per bulan, bukan. Sampai tahu orang yang paling apes apa kata Rasulullah. Maka para sahabat diam. Nam ya Rasulullah. Man adraka walidah falam yadkhul jannah.
Orang yang paling apes yaitu orang yang pernah ditakdir hidup sama orang tuanya. Ketemu, sampai Pak Mai ketemu. Ada di depannya. Tetapi dia tidak masuk surga. Ini orang yang paling apes. Karena pintu surganya anak, yaitu adalah pintunya orang tua. Surganya anak itu adalah orang tua. Huma jannatuka wa naruka. Karena orang tua, bapak dan ibu, yaitu adalah pintu surga kita dan pintu neraka kita. Kapan kita taat, kita akan masuk surga. Dan kapan kita maksiat kepada kita punya orang tua, maka kita akan dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ini. Ojo sampai kok Mai meninggal, Pak meninggal, anaknya maksiat orang yang ngomah. Chattingan dalam film haram. Bapak ibunya dikirim transfer maksiat di kuburannya. Akhirnya terganggu ini orang tuanya di kubur, tidak tenang, mau istirahat tidak tenang. Ditransferi dosa tok be anaknya. Ini anak kurang ajar. Berapa banyak anak di dunia mungkin dulu dia belum ikut pengajian kurang ajar be wong tuweke, tidak sempat bakti. Sudah meninggal dunia, terus dia sadar tobat sama Allah, banyak ngaji, doakan orang tuanya diangkat derajatnya anak ini jadi anak yang baik. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, man hajja li ummihi, siapa orang yang dia menghajikan ibunya, artinya terus mendoakan apalagi sampai bisa dihajikan, kata Allahu bar, maka anak ini akan ditulis menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, walaupun dulu ketika masih hidup orang tuanya dia perseling melukai hati orang tuanya. Saya tidak sempat balas, beb, bengen, gak sempat api ambil untuk ya sekarang jangan maksiat, perbanyak amal soleh sehingga pahala akan masuk kepada kita punya orang tua sehingga derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham? Nah, makanya itu penting ini penting ini. Kalau sampai nanti kita ini hidup pulang ajar sama orang tuanya, ya sudah kita akan dijadikan orang yang celaka oleh Allah Subhanahu, khususnya wong Banyuwangi. Lah ngomong bapak ndak bisa Pak, anak sekarang tuh ngomong pelan be wong tua iku udah iso. Oh bawa. Oh. Iki sampean pernah lihat enggak model anak seperti ini? Kadang-kadang Pak dijak senggel Pak. Kadang-kadang zaman sekarang nih anak ngejak tukaran wong tua. Parah nah, opo sontokan cepat sontokan. Loh ini terjadi nih. Ini bukan hoax. Ini fakta terjadi depan mata ini. Ini dulu dosa kita sama orang tua dibalas sekarang akhirnya. Ini balasan ini. Ini balasan dari yang dulu pernah kita lakukan sama kita punya orang tua. Sampai lihat sekarang anak-anak sekarang ini. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala bir. Semoga Allah merahmati orang tua. Siapa orang tua yang dirahmati Allah? Yang membantu anaknya supaya taat kepada dia. Difasilitasi, di ngaji, di pondok, sampai anaknya taat, akhlak mulia. Akhirnya bakti sama orang tuanya. Ini orang tua yang memfasilitasi anak supaya bisa taat kepada orang tuanya, mendapatkan doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ini penting, jangan nanti kalau sudah tua baru sambatan. Wah anak saya terbuka, beb, auratnya beb. Anak saya kurang ajar, beb. Saya tidak tahu direken, beb. Ini berarti ada masalah dulu di masa lalu tentang dosa kita sehingga sekarang diwujudkan dengan kita diberikan keturunan yang tidak baik oleh Allah Subhanahu. Ya, semoga kita diselamatkan oleh Ta'ala ya. Semoga kita diberikan anak-anak yang baik oleh Ta'ala ya. Dulu Nabi Muhammad ini ketika Isra Mi'raj, ketika Kanjeng Nabi munggah Isra wal Mi'raj, di tengah perjalanan ketika didampingi malaikat Jibril, Kanjeng Nabi ini melihat pemandangan yang aneh, Pak. Ada satu hal yang aneh. Rasulullah melihat di tengah satu kebun begitu, banyak tiang-tiang. Tiang-tiang ini kata. Banyak tiang-tiang. Dilihat sama Nabi Muhammad. Yang lebih aneh lagi, ternyata dari tiang tersebut diikat beberapa manusia. Ada orang ditaleni, dicancang di tiang. Banyak, bukan 1, bukan 1000. Full. Rasulullah kelihatan. Mau tanya tidak enak. Tiba-tiba dari tiang itu keluar api, terbakar ini anak dari kepala sampai kaki terbakar. Mau jerit-jerit tidak bisa, terus terbakar seperti itu. Akhirnya tanya, Rasulullah tanya, man haula Jibril? Itu siapa Jibril kok ngenes ngono modelnya? Maka dijawab oleh malaikat Jibril alaihi salam, beliau mengatakan, alladzina yastumuna aba'ahum wa ummahatahum fid dunya. Ya Rasulullah, itu adalah anak-anak yang dulu ketika hidup di dunia pernah meso kepada orang tuanya. Tahu ngetokno kalimat yang ngelorokno hati. Ya Allah, ini kata mereka Jibril, ini kalau sampai lihat ada orang yang kurang ajar dengan orang tuanya, nanti mulai dari malam pertama di kuburan, Allah akan kirimkan api khusus yang akan membakar anak ini sampai hari kiamat.
Ini dulu orang tua, ini anak dulu pernah miso orang tuanya sehingga dibakar oleh Ta'ala. Dulu ada satu orang soleh ya, jalan-jalan di kuburan. Ketika jalan di kuburan, di tengah kuburan ini sepi, peteng nih kuburan nih. Ini cerita dalam Majmu' Kalam Al-Habib Alwi Shihabuddin. Ketika di tengah jalan, ternyata si orang soleh tadi dengar suaranya keledai. Paran suaranya keledai. Kayak suaranya jaran gitu. Rame. Sampai bingung nih, orang soleh ini bingung nih kuburan. Ini suaranya apa? Ditengeri, dilihati, ternyata ada satu kuburan yang keluar suara itu. Tuh Beb, kok bisa metu suara Beb? Bayi itu setiap hari ngomong Pak di kuburan Pak. Cuma gini, tidak kerungu. Sampai katanya Habib Umar bin Hafid, seandainya kita didengarkan satu kali saja ceritanya mayit dalam kubur, sampai meninggal dunia ada hayal maksiat. Apa mendingan terna panganan tadi ngomai wedoe tadi calon ngundan. Hayal ngono ndak ada. Hilang langsung kepingin hal maksiat akan hilang. Kalau kita ditakdir oleh Allah, dengar 1 menit atau 10 detik saja suaranya mayit yang dibakar oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya. Semoga diberikan selamat Allah Ta'ala ya. Itu dengerin, ini suaranya sopo. Ternyata datang suara mengatakan ini adalah suara anak yang oleh Allah Ta'ala dijadikan mukanya seperti keledai. Dia mendengking seperti keledai karena dulu ketika hidup di dunia pernah ngelokno mae sepisan, ngelokno jaran. Jaran nih, iku ndase dadi jaran sampai hari kiamat. Metu suara jaran diobong sampai ning kuburan sampai hari kiamat. Apalagi dipisui macam-macam, Pak. A B C D E F G metu kabeh. Ya prei kadang-kadang sak kucur sak dang goreng metu iki bahasa samar iki. Mosok aku mesu ning ngarepe sampean. Wih A B C ne metu kan. Waduh kadang-kadang ketokno balak mak iki. Paran wow peleng mau waduh. Iki anak model apa ini? Ini yang lebih bahaya lagi, khususnya orang anak yang sudah kawin, biasanya lebih cinta sama istrinya, sampai lupa sama orang tuanya. Sebetulnya istri itu dukung bagaimana suami tetap bakti sama orang tuanya. Bukan dikompor-komporin, maetok, kini dah. Padahal di Benabaya ori larang-larang, kerudung sing larang-larang, mae sewek. 50.000 iki lendi engko bojone regane 450 450. Ya Allah itu sudah ngambul itu kadang-kadang beberapa istri yang cemburu nih tingkat dewa iki ngambulan kadang-kadang. Ini gimana? Kadang-kadang lebih cinta kepada istrinya daripada kedua orang tuanya sehingga dia telah jauh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan anak-anak yang saleh taala ya. Ini penting ini jangan sampai terjadi. Kalau sudah terjadi kepada kita anak mokong, ojo sambatan. Tambah ngetoroni kalau sampean dulu kurang ajar sama orang tuanya. Lihat sampean tengeri dah. Dulu kurang ajar, nanti akan keluar anak yang lebih kurang ajar kepada kita nanti. Terus itu sampai turunan sampai hari kiamat ngono terus wis. Iki berarti turun wong gak apik. Lek ketemu keluarga kayak gini, ojo dikawin ambek keluarga iki, Pak, anak sampean. Akan nyetrum nanti burur sampai ke bawah rusak kabeh kok. Jangan temenan, jangan deketan. Ruwet urusannya akan ruwet terus sampai hari kiamat. Tidak bisa putus ini rantai, tidak bisa putus. Akan terus keluar keturunan yang tidak baik, akan keluar keturunan lebih tidak baik, akan keluar keturunan lebih tidak baik, lebih parah. Terus ini bayar narkoba, ngisorin narkoba, terus. Kecuali kalau betul-betul tobat kepada Allah Ta'ala, diputus segala hubungan yang berbau maksiat, baru keturunan di bawahnya nanti akan menjadi keturunan yang baik. Nah, inilah informasi dari Nabi Muhammad SAW. Ini gak gampang, ini gak gampang. Tapi kalau kita berhasil mengamalkan, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan paringi hidayah oleh Ta'ala ya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ya, hati-hati ya, ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua dan murkanya Allah itu ada di murkanya orang tua. Dan selanjutnya hadisnya mengatakan wa iffu ta'ifan nisaukum. Dan jaga badan kalian. Jaga, punya badan itu dijaga. Kenapa? Ta'ifan nisaukum. Nanti Allah akan munculkan anak-anak yang bisa jaga badannya. Kalau sudah bapaknya ini locer, Pak, gampangan ambek wong wedok. Atau sing wedok gampangan ambek wong lanang. Pokoknya iki gak bisa jaga badannya. Nanti Allah akan keluar keturunan anak yang nanti juga tidak bisa jaga badan dan harga dirinya. Sampai tenggari tak? Wong tua sembilan duet, nanti anaknya itu akan terjebak juga dalam dunia pacaran. Kalau dulu paknya sudah sering pacaran, nanti anaknya akan pacaran. Kalau sudah bapaknya tidak bisa jaga badan, akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad juga mengatakan, man zana zuniya walau fiha itidari.
Siapa orang yang tidak bisa jaga badan sampai terjebak dalam perzinaan, nanti Allah akan jadikan anaknya dizinai sekalipun dalam pagar rumahnya. Walaupun tidak usah budal ning hotel, orang lakinya akan masuk ke rumahnya anak perempuan kita nanti. Loh ini terjadi nih. Sampai lihat kalau sudah ada orang tua berani sama perempuan atau yang perempuan yang ibu berani sama yang laki, nanti Allah akan kirimkan orang laki atau orang perempuan yang akan masuk ke rumah kita, yang akan tidur dengan anak kita di rumah kita sendiri, tidak usah keluar. Satu tembok kata Nabi Muhammad, satu pagar akan dikirim, Mbak. Gak usah wedi-wedi, wanen saya gitu, tekop diparani. Kalau sudah ada orang tua tidak bisa jaga badannya, tidak mungkin dia punya anak keturunan yang bisa menjaga badan. Berarti kalau saya ini maksiat, orang tua saya berarti bengenya rusak pisan, Beb. Yo keliru sampean, suudzon itu. Itu kadang-kadang bisa pengaruh teman. Jangan langsung diantem berarti wong tua maksiat pisan. Kalau kita maksiat, salahkan badan kita sendiri. Beginilah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ndak pacaran, Beb. Cuma nyekel-nyekel tangan itu. Yang ku anak sampean cekel-cekel pisan. Hing, Beb, cuma ngambung rambutnya kosok-kosok nang irung. Ya padha piye engko anak sampean rambutnya dikrosok-krosok pisan. Hing, Beb, isun bengen cuma marung bakso. Ya nanti anak sampean dijak marung pisan. Waduh, terus gimana terus Beb ini, Beb? Apanya gimana? Ya sudah, hentikan. Nangis sama Allah, tobat, doakan semoga maksiat yang kita lakukan tidak dilakukan kepada kita punya anak. Amin. Itu yang paling penting. Tidak bisa, Pak. Orang ini mau jadi orang baik. Orang tuanya tidak baik. Tidak bisa. Tidak bisa. Semoga diparingi selamat Allah Ta'ala ya. Kok medeni hadisnya, Beb? Mulai bengen medeni hadisnya, Pak. Ya begitu ya. Sehingga kita ini betul-betul nanti jadi orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dawa-dawa ya. Tak kasih 2 cerita selesai sudah. Sampai tahu? Dulu ada satu orang. Orangnya ahli pengajian. Masya Allah. Orang soleh. Orang soleh. Ketika jualan di pasar, ya, duit dodolan yang pasar. Makanya kemarin kan diterang bab pasar. Pokoknya yang pasar, sing wedok-wedok aja tebar pesona, sing lanang aja jelalatan, merem. Ya, sing wedok aja tebar pesona, ure-urean, mari nggih sampo clear soalnya yang sampo dilarang, diputer-puter rambutnya iki ana iki terjadi. Kepos sampai gegerik, kepos kabeh iki. Lho sampean gak ero, Beb, ya liwat kadang-kadang kelendi terus. Yang dijeleng mubadir, dijeleng dosa kelendi. Is jurus mau yang lirik sebenarnya didungokno, tapi dungokno Pak ning ati mudah-mudahan paring hidayah. Lah sampean kan penasaran endi nomor telepone iku iki keliru iki, cara pandang yang berbeda. Ya kelendi ta iki ayo. Kelambine ngetat-ngetat parfum sak liter digawe kelendi gitu terus. Iki tebar pesona iki termasuk. Ya aja tebar pesona iku mbek lanange aja ning embong tebar pesona. Waduh, mudah-mudahan paring hidayah nggih. Wih, apa ini pasar macak kayak kondangan. Ning omahe ambu brambang ya. Wis gak gelem adus, gak gelem genti kerudung, gak gelem kelantiba. Aduh ini rusak ini akhirnya zaman. Yang laki yang ngono jelalatan. Perlu nih lo lunggu-lunggu gitu loh. Wala hajat. Ini terjadi. Lalu ini ada satu orang jualan di pasar, Pak. Ini di kitab nih, jualan di pasar karena istajir fi suqihi. Jualan di pasar. Ketika tengah-tengah jualan, jenenge wong lanang ya, ndelok wong wadon ayu, pas dodolan jualan, beli di tokonya dia. Didelok anak sapa iki karya ayu. Ndak pernah kelihatan iki wong anyar iki, penasaran. Nah, sapa mulai wis dideken nanti nih. Pertama, kesuk tuku maning ya. Wah, ya Allah. Mulai tole-tole wis. Oh ning mburi mama. Iya. Akhirnya ketiga mamai gak dijak ning pasar. Anu wis sampean ning omah wae gediki-gediki. Oh nggih wis Pak. Mamai husnudon. Karo iki bajul bapake ya. Ini terjadi nih kadang-kadang sampean gak usah istirahat itu padahal kelayapan ini terjadi banyak ini. Sudah di rumah saja jare sing wadon nggih pun. Sing lanang budal. Wah iki engko lek dodolan maneh wayane wis. Dibuka tokonya, subhanallah Pak, perempuan yang kemarin tuh beli lagi Pak. Ya mungkin ini perempuan juga ada ya, penasaran pisan dibeli. Ketika beli, kan kondisi sudah aman. Wis ngene iki menungso. Lek kondisi aman, berdua di tempat kerja, ya iki kesempatan emas iki ya. Eman tidak akan terulang yang kedua kalinya iki bahaya iki. Kesempatan langka iki dimanfaatkan semaksimal mungkin. Iki akhirnya pas dodolan ati obah. Iki anak sapa pengen nyekel isun. Waktu ngreseki gediku dipegang Pak tangannya. Tangannya perempuannya dilus-elus. Sing wedok ya gediku mesem-mesem. Mas.
Wis. Anake sapa iki ya? Iki dicekel-cekel. Mesem. Ane omae apa iki? Oh iki beras ya. Mari wis. Mari kono eling, astagfirullah. Iki ada nih, orang-orang kayak gini nih ada eling bi Allah, astagfirullah. Fa idza masathumus syaitan tadakkaru kata Allah dalam Al-Qur'an. Ada beberapa orang tuh hatinya ketika dia tuh masathumus syaitan, dikuasai hatinya dengan syaitan, tadakkar, langsung eling bi Allah, astagfirullah. Ana iki menungso sing modern ngene iki ana. Astagfirullah, langsung jujul, astagfirullah. Mari ngaji sobo ya lumayan ya. Ono ces iki lumayan. Ono walaupun pirang persen produk ngejrop siti ya lumayan lah. Ono ces 5% dah 10%. Akhirnya astagfirullahaladzim. Akhirnya mulai kasih diterusno, gak sampai terus oper nomor telepon tak kelendi ngono. Cekel ngono astagfirullah mulai. Gaduk mulai. Sudah tutup tokonya pulang ke rumah ketemu istrinya ngamuk-ngamuk. Berundung-berundung. Oh, sonia. Suami didekan. Ketemu nih. Padahal enggak, Pak. Akhirnya suaminya berusaha tenang, ya ngelanang ya, biasa jurus tenang. Sesek ya apa gimana ceritanya mana apa. Ya biasa gitu, teknik zaman kuno iki ya. Ada apa? Anu Pak, sampean ndo sing anu ta dodolan iku ta tukang sayur iku. Oh ya saya tahu. Kenapa? Anal khadrat kana ya maksud jadi. Itu orang yang jualan sayur. Iku pirang tahun aku langganan be iku gak tau kurang ajar. Pagi ini tadi pagi tanganku di remes-remes Mas. Ngamuk aku kan cinta be sampean. Wah, sigana iki ngomong ngene. Gak gelem aku Mas. Tak tarik tanganku, dungaren loh tukang sayur iku kurang ajar be aku. Akhirnya masih ngaku iya Dek. Bener hadis Kanjeng Nabi. Jogo awakmu, wong wedokmu dijogo. Mau aku ning pasar biasanya gak tau nakal aku Dek. Mambengi, mau isu aku kok kesensem ambil satu anak, tak remes-remes tangannya. Akhirnya sampai diremes-remes bisa tangannya Dek. Seandainya saya lebih Dek, ya kan lebih bisa. Umpamanya kena cekel iku nih, oh lebih, iku bisa ning omah kena bisa. Karena Rasulullah mengatakan jaga badan kalian, Allah akan jaga kita punya perempuan. Semoga diparingi hidayah ta'ala ya. Oh jangan sampein kerasa aman Mbak. Isuntok si maksiat, hati-hati itu istri sampean di rumah atau anak perempuannya. Kalau ndak istri anaknya, lagi anaknya putuning kok. Tenono, engkau akan terjadi. Udah Nabi Muhammad yang bilang, ndak mungkin salah. Ndak mungkin orang itu punya anak yang baik kecuali kita berusaha dari badan kita sendiri baik. Tobat kepada Allah, nangis, istighfar yang banyak. Nanti insya Allah jadikan kita punya keturunan anak-anak yang berbakti kepada kita sehingga betul-betul kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga diparingi hidayah taala ya. Semoga perkumpulan kita ini diberkahi oleh Ta'ala. Dan semoga kita lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati sehingga betul-betul kita akan dijadikan anak-anak yang bisa berbakti kepada kita punya orang tua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walakunia salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.